Oke, selamat siang semuanya. Suara saya kedengaran jelas? Iya, jelas Pak Wahyu. Oke, oke. Sharing screen-nya juga udah kelihatan ya. Selamat datang buat teman-teman yang sudah join di sesi Solution Camp ya hari ini dengan tema Smart Logistic Solution. Jadi temanya memang mengarah ke solusi-solusi apa aja yang bisa kita berikan, kita implementasikan untuk industri logistik ya terutama. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk ke materinya. Jadi hari ini nanti kita akan bahas kurang lebih ada empat ya. Yang pertama dari sisi latar belakangnya dulu, lalu gambaran solusi ya yang mungkin kita bisa terapkan. Lalu yang ketiga adalah pengenalan solusi, ya, detail solusinya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah successful case ya, atau cerita konsumen yang sudah menggunakan Vision untuk solusi di manufaktur. Sorry, di logistik. Oke, yang pertama dari sisi latar belakang dulu, kenapa dari segmen industri logistik ini membutuhkan sebuah solusi ya untuk kebutuhan mereka. Yang pertama adalah dari sisi pertumbuhan e-commerce ya. Seperti yang kita tahu sekarang ini untuk eh, penjualan secara online gitu ya, e-commerce itu kan sangat banyak ya. Mulai apalagi sejak era pandemi ya 2020 kita nggak bisa keluar belanja, akhirnya banyak yang belanja lewat e-commerce ya atau online. Nah, e-commerce ini mereka butuh gudang biasanya untuk penyimpanannya gitu ya. Dan ini lebih banyak dibandingkan dengan bisnis yang tradisional gitu ya. Dan juga untuk pengiriman dari entah itu misalnya dari kalau di Indonesia ya misalnya dari Jawa Tengah harus kirim ke Jakarta atau dari Jakarta dan sebaliknya gitu ya kirim ke eh, pulau lainnya gitu ya itu butuh pengiriman ya yang mana masuk ke logistik gitu. Nah, karena kebutuhan akan pengiriman ini juga meningkat, akhirnya juga banyak perusahaan-perusahaan logistik muncul gitu ya yang akhirnya bikin satu kompetisi baru ya di mana siapa yang bisa kirim biayanya murah, ongkirnya murah, terus juga tepat waktu itu kan yang akhirnya akan banyak dipilih gitu ya oleh konsumen ataupun user gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini mereka akan rela mengeluarkan budget lebih gitu ya untuk proses digitalisasi dan juga otomatisasi untuk bisa mencapai biaya operasional yang rendah dan juga ketepatan waktu dalam pengiriman gitu. Nah, ini latar belakangnya kenapa mereka butuh solusi untuk digitalisasinya gitu. Nah, dari segi segmennya sendiri, ketika pengiriman itu nanti akan ada empat steps gitu ya. Yang pertama dari sisi penyimpanan dan pengemasan ini biasanya ada di warehouse atau fulfillment center. Lalu barang akan dikirim ya. Nah, nanti solusi apa yang bisa kita berikan untuk di pengiriman ini, di transportasi. Lalu ada di pusat penugasan dan juga akhirnya nanti pengiriman ke langsung ke door to door-nya atau nanti ada locker express gitu ya. Nah, di sini kita coba analisa berbagai kebutuhan ya dari masing-masing stepnya ini, mulai dari penyimpanan tadi dan pengemasan itu mungkin ada gimana sih caranya supaya bisa efisien saat pengambilan barang masuk dan juga keluar, terus kebutuhan untuk pencegahan kehilangan barang, terus juga kalaupun ada yang hilang barangnya, kita cepat untuk menelusuri barang ini gitu ya. Lalu dari jalur pengiriman sendiri, tentunya kita butuh pelacakan ya secara real time ya, secara histori dan juga bagaimana perilaku si drivernya saat melakukan pengiriman gitu ya untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Lalu di pusat penugasan ada manajemen bongkar muat. Nanti ini di eh, kayak logistik area gitu kayak dock manajemennya. Lalu ada pengiriman. Lalu ada juga ada visualisasi dalam pelacakan barang. Dan yang terakhir di solusi last mile ya atau mil terakhir itu nanti ada manajemen
untuk bukti pengambilan dan pengiriman dan juga surveillance ya, gitu. Kita masuk ke gambaran dari solusi dari kebutuhan tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini solusi yang eh, akan kita bahas nantinya dari kawasan logistik tadi ya di pusat pemenuhan, fulfillment center dan juga pusat pengiriman. Itu nanti ada solusi untuk face recognition, ada solusi untuk manajemen alat pelindung diri, lalu ada solusi pencegahan kebakaran, pelacakan parcel, lalu ada manajemen parkir untuk manajemen kendaraannya, lalu ada manajemen dock dan juga keluar masuk kendaraan. Nah, dari sisi jalur pengiriman ataupun di transportasinya, ya kita bisa berikan solusi mobile monitoring, lalu analisa perilaku pengemudi, ya, lalu pelacakan posisi kendaraan ya berdasarkan GPS, lalu juga untuk jaminan kualitas barang ya yang diterima nanti oleh customer gitu. Nah, solusi terakhirnya itu dari meal terakhir ya ataupun di toko parcel dan express dari sisi manajemen bukti pengambilan dan juga pengiriman gitu. Itu nanti di dalamnya juga ada temanya atau Nah, memang ini solusi secara umumnya ya, Maksudnya secara gimana? topologi. untuk Ya, kalau PTZ kita di bisa luar lihat di Bang, ya. sini nanti ada Oke. beberapa bagian Oh, ya dari kenapa, Pak? pusat pemenuhan, Itu kan lalu bilangnya yang jalur pengiriman, ada yang lalu ada MAF. pusat penugasan dan juga pengiriman mail terakhir. kita Sebentar. yang transmisinya itu satu sisi nanti kalau keluar MPR gitu kan. Apa temperaturnya satu sisi nggak butuh cuma butuh apa akses jalannya Halo, Pak Ervan, Oh, kalau nggak gitu, bisa random itu pakai kita bisa ada yang di-mute dulu namanya mungkin, Mbak. tandem Fu, Pak. Nah, Ya, mana ini? Kayak di area. Iya sih, sebentar. Ini ada di halo, slide yang suara terakhir saya di sini. kedengaran? Jadi ini tandem Fu dengan fitur AR, Pak ya, augmented reality, Pak. Ini sebenarnya ada di slide belakang, tapi Halo, nanti Pak Ervan. langsung aja karena kita sedang bahas. Jadi ini kameranya satu kamera, Pak, tapi dia ada dual view, dual kamera, dua lensa di satu unit. Jadi ini yang atas adalah kamera yang fixnya, sedangkan yang bagian bawah ini PTZ-nya. Kita bisa linkage. Jadi Bapak mau lihat area itu dekat, tinggal drag atau diklik di area itu, PTZ-nya akan menyorot langsung ke arah sana. Dan ini bisa kita lakukan view di dalam view, Pak. Jadi yang mungkin cara view atau lihat CCTV konvensional biasanya kan satu layar dibagi 6x6, lihat semua. Ini Bapak bisa buat seperti ini aja. Jadi nanti mau lihat yang sebelah sana, Bapak tinggal klik aja kamera di situ. Oh, ada aktivitas nggak ada, pindah lagi ke kamera yang lain. Mana yang ada alarm, Halo, Lisa. ini kan Lisa sekarang bisa mute tampil dulu semuanya nih Pak Pak. Ervan nggak? Mungkin akan bikin Suaranya bingung ya mas. kalau banyak misalnya. Kita bisa hide ini dan hanya menampilkan mana yang sedang ada alarm. Jadi contoh yang di area ini ada yang lempar. Halo, halo Pak Ervan. Oh, Pak udah ya. Wahyu udah saya mute. Udah ya, udah Ya. di mute ya. Oke, oke. Ya, maaf ya teman-teman tadi ada suaranya masuk double. Oke, saya ulang ya untuk slide ini. Jadi di topologinya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, semua sistem yang tadi kita bahas nanti akan termanage ya di command center melalui HIG Central ya. Jadi dari HIG Central ini nanti kita bisa manage semua device yang nantinya di deploy gitu ya, mulai dari tadi misalnya di warehouse-nya gitu ya ada akses wajah, face recognition, ada pencegahan barang hilang gitu ya menggunakan metal detector, lalu ada manajemen alat pelindung diri misalnya. Itu semua nanti bisa dikontrol melalui command center gitu ya secara terpusat hingga nanti solusi untuk monitoring pengemudi, monitoring kendaraan di area logistik gitu ya. Itu semua nanti bisa dipantau di satu command center seperti itu.
Nah, mungkin kita akan bahas lebih detail ya terkait solusi-solusi tadi yang ada di highlight gitu ya. Yang pertama dari area kawasan logistik dulu. Ya, di area kawasan logistik ini nanti akan ada beberapa solusi seperti manajemen barang tadi ya, pemeriksaan paket, lalu pelacakan paket, lalu ada manajemen sites-nya, pengawasan secara internal, pencegahan kebakaran, lalu manajemen personil, face recognition, lalu manajemen alat pelindung diri, ya pemeriksaan suhu, lalu manajemen kendaraan yang keluar masuk, pengiriman kendaraannya, manajemen dock ya atau dermaga dan juga manajemen lalu lintas di area logistik gitu. Nah, ini yang pertama untuk pemantauan secara umum atau general surveillance-nya ya. Di sini kita bisa gunakan tandem view ya. Tandem view ini ataupun kamera panovu kita bisa gunakan untuk memvisualisasikan ya dashboard secara augmented reality. Jadi ini salah satu jenis dashboard eh, baru ya yang biasanya kita gunakan untuk menampilkan secara bird view untuk overview status di area kita tuh seperti apa gitu ya dan juga ditampilkan secara futuristik gitu ya bisa dilihat di sini kita overlay ya tampilan informasi di atas tampilan live view dari kamera panovu ataupun kamera tandem view yang seperti kita lihat di sini tampilan live view dari kamera ini gitu ya di atasnya ditaruh eh, informasi ya terkait perangkat apa saja sih yang ada di area logistik kita gitu ya. Nah, contohnya di sini misalnya di satu area kita mau lihat kondisi dock kita gitu ya, area bongkar muat kita. Kita tinggal klik ya kamera yang ada di layout ini gitu ya untuk melihat detailnya gitu. Jadi sekarang dashboard itu bukan hanya sekedar tampilan CCTV ya, misalnya ada satu layar besar terus dibagi misalnya ada ratusan CCTV gitu ya dibagi-bagi gitu, itu udah ketinggalan zaman gitu ya dan susah untuk melakukan pemantauan dengan kondisi seperti itu ya. Dengan dashboard AR ini ya kita seolah-olah melihat kawasan ini secara besar gitu ya, secara pandangan yang lebih luas. Dan kalau kita mau lihat secara detail pun kita bisa dengan mudah gitu ya mengklik bagian mana yang ingin kita lihat. Ya, dari sisi live view-nya ataupun dari sisi apakah device ini normal atau tidak gitu ya. Dengan cukup klik aja ya. Secara visual kita lebih cepat. Misalnya mau lihat oh area pojok kiri gitu ya. Mau kita lihat. Nah, itu tinggal kita klik aja. Nah, dengan bantuan Panovu atau tandem view tadi, dengan kamera PTZ-nya kita bisa lihat detail juga ya. Jadi kita dapat uh, bird view-nya, tapi kita juga dapat detail dari area yang kita awasi gitu. Nah, ini pemanfaatan kamera tandem view ataupun Panovu sebagai kamera untuk realisasi si augmented reality dashboard gitu ya. AR dashboard. Oke, solusi selanjutnya adalah untuk proteksi perimeter. Nah, di proteksi perimeter ini lebih ke arah pengawasan secara detail gitu ya, area yang mau kita jaga. Nah, biasanya logistik ini punya area yang luas karena dia sebagai warehouse juga, sebagai pusat pengiriman, banyak kendaraan yang masuk ke sana gitu ya. Nah, ini kalau bisa areanya secure gitu ya, nggak sembarang orang boleh masuk. Nah, dari sisi perimeter sendiri mungkin akan bertemu atau berpapasan dengan mungkin bangunan lain ataupun eh, area terbuka lainnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa solusi ya. Yang pertama adalah menggunakan eh, thermal kamera ya. Di sini untuk area yang mungkin minim cahaya atau kurang pencahayaan, lalu areanya juga luas dan ada potensi mungkin seperti sabotase kebakaran gitu ya. Ini kamera thermal bisa melakukan surveillance untuk itu semua gitu ya. Yang pertama 24 jam pasti CCTV ya. Lalu untuk jarak jauh kamera thermal ini juga sangat cocok gitu ya karena yang kita tahu kamera thermal punya eh, view yang lebih luas gitu ya untuk mendeteksi misalnya seperti pada video ini
untuk di satu pagar seperti ini dan di kondisi area malam hari di balik semak-semak seperti ini tetap bisa terdeteksi secara akurat. Ya kalau kita lihat garis ini mungkin kita bisa aktifkan seperti line crossing gitu ya. Ketika ada objek yang lewati semak-semak seperti ini di kondisi yang kurang pencahayaan gitu ya, tetap bisa terdeteksi secara akurat gitu ya untuk mengurangi potensi dari false alarm atau alarm palsu gitu ya, di mana alarmnya ini nanti akan dikirimkan sebagai notifikasi ke command center gitu, di mana nanti di command center juga ada operator yang akan memverifikasi ya notifikasi tadi apakah benar atau enggak. Nah, kalau misalnya mungkin itu benar ancaman atau ternyata betul ada intrusion, maka akan dilanjutkan ke petugas yang ada di lapangan. Jadi secara garis besar ya sistem ini akan mendeteksi lalu akan mencegah ya dan juga mengatasi gitu ya. Lalu untuk notifikasinya sendiri, selain ada notifikasi di command center, kita juga bisa tautkan dengan audio, misalnya seperti IP speaker, ya Hikvision sudah punya IP speaker outdoor seperti ini yang mungkin teman-teman juga familiar gitu ya, seperti eh, apa merek Toa gitu ya. Nah ini Hikvision juga sudah ada. Jadi ketika ada intrusion, ada pelanggaran seperti ini, otomatis audio yang mungkin sudah kita siapkan, sudah kita rekam gitu ya, akan di play, akan dimainkan secara otomatis di IP speaker ini. Gitu. Oke, selanjutnya secara umum nih ada beberapa area pemantauan juga selain dari sisi perimeter, ada dari sisi area jalan gitu ya, area jalan di kawasan logistik mungkin ada pembatasan kecepatan gitu ya. Kecepatan kendaraan yang lewat dibatasi maksimal sekian. Lalu mungkin ada di area gudang, ada di area penyimpanan dan juga ada di office gitu ya. Ini beberapa area yang perlu pemantauan juga dan ini banyak jenis kamera yang bisa kita implementasikan. Gitu ya. Misalnya di jalan kita ada solusi untuk illegal parking, kita ada solusi untuk face recognition kamera, ya, untuk mendeteksi kendaraan dan juga untuk mendeteksi apabila ada orang yang sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam daftar blacklist misalnya, itu bisa terdeteksi dengan face recognition kamera. Lalu di area outdoor ataupun area yang cukup luas dan memerlukan pengawasan ekstra gitu ya 24 jam, nah kita ada kamera panoramik, kamera tandem view tadi, lalu ada juga kamera fisheye gitu ya. Nah, tadi seperti di slide sebelumnya juga ada solusi untuk intrusion gitu ya, bisa menggunakan kamera thermal ya. Kamera thermal ini bisa kita gunakan untuk pengawasan video security, lalu ada pencegahan kebakaran ya, fire detection dan juga untuk termografi atau pengecekan suhu ya di beberapa mungkin ada di area fasilitas seperti ada ruang-ruang panel ya, panel-panel listrik ataupun mesin-mesin konveyor gitu ya yang biasa digunakan untuk pengiriman barang dari satu titik ke titik lain dan ada potensi kalau dia terlalu panas gitu ya overheat dan ada resiko rusak gitu ya. Nah, itu bisa dipantau, dimonitoring dengan thermal kamera dengan fungsi termografinya gitu. Lalu di office area ya ada kamera panoramik yang bentuknya bulat atau bentuknya turret gitu ya. Jadi kita bisa dapat eh, view yang sangat luas untuk area reception biasanya ini dari kiri ke kanan dengan angle 180 derajat cukup dengan satu kamera gitu. Jadi efisiensi juga dari sisi jumlah kameranya gitu ya dan mudah juga di manage nantinya untuk maintenance-nya. Oke, nah ini penjelasan lebih detail ya terkait tadi fungsi thermal kamera untuk pencegahan kebakaran. Jadi di beberapa kamera kita sudah memiliki dua lensa atau biasanya kita sebut bispektrum kamera. Di kamera thermal ini dia punya dua lensa, lensa thermal ya kalau kita lihat di sebelah sini yang sebelah kanan, lalu ada lensa optikal juga yang di sebelah kiri ya. Jadi
thermal, dia akan bertugas untuk mendeteksi apabila ada titik api gitu ya, ataupun juga suhu yang over ya dari yang sudah kita set sebelumnya itu, maka dia akan mengirimkan notifikasi. Lalu untuk kamera visualnya, kamera optikalnya ini nanti kita akan gunakan untuk verifikasi gitu ya. Jadi misalnya ada kebakaran di titik ini misalnya ya, ini yang ada logo merahnya gitu ya. Nah, kita bisa verifikasi menggunakan kamera visualnya. Itu bendanya apa gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi thermal itu kurang jelas itu bendanya apa. Nah, dari sisi optikalnya kita bisa lihat oh ternyata di situ sedang ada pemanas air ya yang sedang dinyalakan di area situ. Nah, mungkin ini jadi indikator kan, karena tidak boleh menyalakan alat panas di area penyimpanan karena akan ada potensi mungkin terbakar gitu ya, ataupun kalau airnya mendidih mungkin tumpah sehingga bisa merusak barang-barang yang ada di sana gitu. Nah, ini nantinya bisa mengirimkan alarm ya ataupun notifikasi lalu diterima di office di kantor ya untuk verifikasi dan juga mengirimkan notifikasi ataupun follow up gitu ya ke petugas yang ada di lapangan untuk melakukan penindakan gitu ya. Nah, ini solusinya yang saling terkait gitu ya. Lalu selanjutnya ada untuk keamanan dan juga pencegahan kerugian ya. Jadi di sini ada untuk keluar masuk orang ya biasanya akan ada turnstile ya, entah itu bentuknya tripod atau swing barrier gitu ya. Ini biasanya untuk apa namanya membatasi ya. Jadi nggak semua orang bebas masuk ke dalam, harus punya akses baru bisa masuk gitu ya. Nah, biasanya muncul permasalahan baru karena aksesnya dibatasi ya, mungkin menggunakan kartu untuk aksesnya atau menggunakan fingerprint gitu ya, sehingga ada antrian, entah itu karyawan yang mau masuk harus nyari kartunya dulu di dalam tasnya atau ternyata bahkan dia nggak bawa kartu. Kalaupun pakai fingerprint mungkin jarinya susah untuk baca gitu ya. Nah, di sini kita merekomendasikan produk Minmo sebagai readernya gitu ya yang bisa disambungkan ke turnstile gitu. Jadi dengan pembacaan wajah ya face recognition tadi akan lebih cepat dalam pembacaan eh, verifikasi gitu ya. Orang ini boleh masuk atau enggak gitu. Itu lebih cepat menggunakan wajah menggunakan produk Minmo. Nah, produk Minmo tadi selain untuk pembatasan keluar masuk karyawan gitu ya, ini juga bisa kita gunakan sebagai alat absensi gitu ya. Jadi ini checkpoint-nya nih. Jadi ketika karyawan itu masuk jam kerjanya pagi misalnya gitu ya. Nah, dia cukup scan wajah saja untuk masuk dan juga datanya akan tercatat sebagai absen ya. Jadi dia sudah hadir nih ya di apa namanya di kantor atau di area kawasan gitu. Nah, untuk pengaturan jam kerja sendiri dengan Hik Sentral nanti kita bisa buat banyak sekali eh, jam kerja ya, timetable-nya dan dibedakan ada shift 1, shift 2, shift malam bahkan gitu ya. Lalu akan ada perbedaan antara pekerja yang ada di pabrik dan juga yang di office gitu ya. Itu mau dibedakan seperti itu pun bisa gitu ya. Ataupun ada timetable ataupun jam kerja yang sifatnya fleksibel gitu ya. Jadi dia tidak tergantung kepada misalnya jam masuknya harus jam 7 pagi gitu ya, pulangnya harus jam 4 sore gitu. Tapi dia fleksibel, yang penting dalam sehari dia masuk kerja selama 8 jam, maka itu sudah dianggap dia masuk normal gitu ya. Jadi yang dihitung jam kerjanya. Tidak peduli dia masuknya jam berapa atau pulang jam berapa gitu. Selanjutnya juga di beberapa device ya seperti DS K1T690 di sini dia mendukung untuk absensi ataupun akses 5 orang secara sekaligus. Jadi untuk mengurangi antrian tadi, mungkin wajah sudah cepat, tapi di beberapa shift tertentu karena karyawan yang masuk sangat banyak, maka kita perlu multiple gitu ya. Jadi absen ataupun aksesnya itu 5 orang sekaligus. Jadi dalam satu waktu itu 5 orang bisa dibaca wajahnya
dikenali dan juga dicatat untuk absensinya gitu. Nah, reportnya ini nanti bisa kita generate ya reportnya ke 23 jenis ya report termasuk PDF, Excel, CSV gitu ya. Nah, kalau misalnya dibutuhkan juga integrasi dengan pihak ketiga ya untuk absensinya sendiri, misalnya dia punya sistem payroll gitu ya. Sistem payrollnya menggunakan database dari pihak ketiga gitu ya. Nah, kita bisa integrasiin si absensinya ini ya untuk ngirim ke payrollnya itu dari database ke database ya dengan database interchange ya, integrasi database. Ya, ini jenis-jenis database yang didukung oleh Central Professional antara lain adalah Postgre, ada SQL, SQL Server, Oracle, dan MySQL gitu. Nah, selain itu ada juga integrasi lainnya melalui Open API. Ya, jadi misalnya mau mengembangkan aplikasi ini dengan aplikasi lain gitu ya, dan bahasa yang didukung ini adalah Open API. Nah, makanya Central Professional juga mendukung untuk integrasi melalui Open API seperti itu. Jadi sangat terbuka ya untuk eh, apa namanya pengembangan fungsi absensi tadi gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk akses ke berbagai area di dalam kawasan selain menggunakan face recognition terminal tadi ya, akses kontrol, mungkin ada juga pengecekan gitu ya di beberapa titik ada inspeksi menggunakan walkthrough metal detector. Nah, biasanya ini dilakukan untuk mencegah karyawan ya ataupun ada orang yang masuk membawa barang yang dilarang ataupun ketika keluar dia membawa material dari dalam gitu ya kayak mungkin melakukan pencurian lah gitu ya. Nah, itu bisa kita cegah menggunakan inspeksi keamanan seperti walk-through metal detector seperti itu. Nah, walk-through metal detector ini juga bisa kita sambungkan ke eh, platform Hikantara profesional gitu ya. Nah, biasanya di area depan di area inspeksi ini mungkin mau ditampilkan juga video-video gitu ya terkait eh, safety regulation yang ada di area logistik tersebut. Ini kita juga ada digital signage ya untuk menampilkan video-video terkait apa namanya keamanan, keselamatan di sana gitu ya. Bagaimana SOP-nya akan ditampilkan di sana ataupun pengumuman-pengumuman bisa ditampilkan di digital signage yang ada di area depan biasanya. Dan ini bisa kita kontrol juga informasinya secara scheduling misalnya ya pagi menampilkan video A gitu ya nanti siang ganti dengan video B dan seterusnya itu bisa kita kontrol dari command center gitu ya. Nah, untuk eh, sampelnya mungkin seperti ini ya penggunaannya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke area kawasan akan ada pengecekan walkthrough metal detector, lalu ada video melalui digital signage dan juga akses kontrol untuk masuk ke area kawasan. Nah, selain tadi dari sisi apa namanya absensi gitu ya, nah biasanya akan ada manajemen untuk karyawan-karyawannya itu sendiri gitu ya dari jumlah karyawan yang harus dikelola gitu ya lalu keluar masuk karyawan yang mungkin cukup tinggi ya turnovernya ganti-ganti orang gitu ya. Nah, ini biasanya sistem dituntut untuk dapat terintegrasi ya dengan sistem yang dimiliki oleh HR gitu ya. Misalnya HR sudah punya data yang ada di Active Directory dan datanya ini eh, mau dibaca langsung gitu ya supaya tidak perlu lagi eh, add person ataupun add staff itu secara manual gitu. Jadi cukup tersinkronisasi dengan sistem Active Directory yang sudah dimiliki, maka nanti datanya akan selalu sama gitu ya, ataupun sinkron gitu. Jadi kalau ada karyawan yang keluar ataupun yang baru gitu ya, cukup menambahkannya di Active Directory-nya saja dan dari Active Directory nanti juga akan sinkron ke Hik Central. Jadi tidak perlu melakukan
informasi yang berulang lagi gitu ya. Jadi cukup di salah satu saja gitu ya, di Active Directory-nya. Kalau tadi sistem manajemen personil ya di kawasan logistik, kita ke solusi selanjutnya untuk manajemen kendaraan. Nah, untuk di manajemen kendaraannya sendiri ada solusi entrance dan exit ya atau keluar masuk. Jadi E dan E ini adalah entrance exit untuk keluar masuk kendaraan menggunakan sistem automatic number plate recognition atau kamera NPR untuk melakukan verifikasi ya apakah kendaraan ini diizinkan masuk atau tidak. Jadi berdasarkan plat nomor gitu ya. Nah, dengan pembacaan plat nomor ini kita bisa dapat data nanti seperti plat nomor ya, lalu data jenis kendaraan, warna kendaraan, brandnya, lalu sampai arahnya. Jadi apakah arahnya dia arah masuk atau sedang arah keluar, gitu ya. Nanti kita bisa dapat dari sana. Dan untuk penjadwalannya, ya itu kita bisa atur juga selain dari platnya, tapi juga bisa diatur berdasarkan waktu, gitu ya. Jadi kalau plat nomor misalnya B1234 ini aktifnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5. Kalau nanti kendaraan yang lain itu aktifnya Senin sampai Jumat tapi cuma dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi gitu. Jadi nanti tergantung dengan dia shift pagi atau shift malam. Misalnya mau diatur seperti itu juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi pertama di sini nanti kita ada kamera INPR itu sendiri, lalu ada barrier gate ya, barrier gate ignition yang akan terbuka otomatis ketika plat nomor sudah terdaftar. Kita bisa juga lakukan pencarian, ya, pencarian rekaman berdasarkan plat nomor. Lalu untuk tamu nanti kita juga ada card reader ataupun video intercom untuk tersambung ke staff ya mungkin yang ada di command center ya. Nanti dari command center bisa buka juga gate-nya ya. Jadi nggak perlu manggil orang untuk ngebukain gate-nya secara manual gitu. Ini pencarian rekaman berdasarkan plat nomor. Ya, jadi sekarang kita bisa cari rekaman itu secara cepat, ya nggak perlu eh, menyari dari rekaman yang panjang, tapi cukup masukkan plat nomornya aja. Ya, jadi ini solusi untuk entrance exit, mulai dari INPR kameranya, display, LED-nya, gitu ya, lalu ada barrier gate-nya, lalu ada sensor dan juga radar. Oke. Nah, ini untuk di kawasan logistiknya sendiri, mungkin karena kawasannya sangat luas, jadi dia punya jalan sendiri tuh di kawasannya, gitu ya. Nah, di sana dia terapkan batas kecepatan maksimal, gitu ya, untuk kendaraan yang lewat, misalnya di 40 km per jam, maksimum kendaraan yang lewat kecepatannya. Nah, di sini kita ada kamera speed measurement, di mana speed measurement ini sudah include dengan radar, ya, lalu ada kamera juga. Nah, radar ini nanti akan mendeteksi kecepatan ya, kecepatan kendaraan yang lewat dan akan langsung ditampilkan ke LED screen ya. Di LED screen nanti akan ditampilkan kecepatan kendaraannya dan juga plat nomor ya. Jadi ini akan menginformasikan kepada pengendara yang lewat ya bahwa kecepatan kendaraannya misalnya overspeed gitu ya. Nah, ketika overspeed tadi akan ada notifikasi juga ke area command center ya untuk sebagai catatan ya bahwa ada kendaraan yang overspeed gitu. Dan plat nomornya juga tercatat nanti di sistem. Lalu selain itu yang masalah umum juga gitu ya adalah kendaraan yang parkir secara sembarangan ya. Dengan illegal parkir kamera ini kita bisa deteksi dan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya gitu ya. Seperti di sini misalnya sudah ada rambu dilarang parkir. Nah, kamera kata Z ya untuk illegal parking kamera ini akan bisa mendeteksi hingga jarak 150 meter ya. Jadi nanti dia akan menginformasikan apabila ada kendaraan yang berhenti tidak sesuai. Gitu. Nanti dia akan mengirimkan notifikasi juga. Nah untuk PTZ-nya sendiri dia ada dua mode. Yang pertama mode patroli. Ya ini jadi kita pasang satu kamera, nanti kamera PTZ-nya akan bergerak sesuai dengan preset yang sudah kita tentukan sebelumnya dan ketika dia ada menemukan kendaraan yang parkir
ya di area deteksinya akan mengirimkan notifikasi gitu. Dan mode yang kedua itu adalah mode fix ya, walaupun kameranya PTZ mungkin dia arahkan ke satu area saja gitu ya. Nah, nanti dia juga akan mendeteksi ketika ada kendaraan yang ada di depannya. Oke, lanjut ke solusi lainnya di kawasan logistik untuk manajemen doknya ya. Tadi sudah ada manajemen personil, manajemen orang, lalu ada manajemen kendaraannya, dan ini adalah yang ketiga untuk manajemen dockingnya gitu ya. Jadi area bongkar muat atau dock ini biasanya punya beberapa challenge ya atau tantangan seperti misalnya dalam bongkar muat itu tidak ada rekaman, tidak ada CCTV. Jadi ketika ada apa namanya kerusakan barang ataupun ada eh, pekerja yang tidak sesuai standar, misalnya barangnya keluarin dari atau masukin ke dalam truknya itu dilempar-lempar gitu ya, itu nggak ada rekamannya. Lalu dari sisi manajemennya kita tidak bisa tahu status doknya, ya apakah doknya ini sedang digunakan untuk bongkar muat atau enggak gitu ya. Jadi harus sering-sering ngecek gitu ya. Dan juga untuk nanti dispatch-nya atau penentuan ketika ada kendaraan baru nih yang baru datang, baru masuk, dia harus ke dok yang mana itu akan sulit gitu ya. Dia harus nunggu dulu ya nanti ngecek ke doknya mana nih yang kosong ya baru nanti bisa dikasih nomor doknya yang kosong gitu ya ke mobil yang baru datang tadi gitu. Nah, apa aja yang nanti kita akan tawarkan? Yang pertama adalah dengan kamera tentunya untuk melakukan video dan deteksi otomatis apabila ada kendaraan yang sedang bongkar muat. Nantinya akan juga divisualisasikan dalam dashboard gitu ya. Jadi kita bisa tahu status dock secara real time gitu ya. Apakah ada yang bongkar muat atau enggak dan juga nanti kita bisa dapat data dari dock yang sudah kita pasang ini dengan sistem kamera ini berfungsinya dalam sehari itu berapa berapa persen sih pemanfaatannya gitu ya. Apa jangan-jangan kita punya 100 dock, ternyata sebenarnya yang kepake tuh sehari-hari cuma 30 dock seperti itu. Nah, itu kita bisa analisa nanti. Nah, untuk yang pertama dulu untuk rekaman ya saat proses bongkar muat ya biasanya akan ada dua kamera, kamera di luar dan di dalam. Kamera di luar ini nantinya akan merekam ketika ada kendaraan yang bongkar muat dan juga isinya, isi doknya kita bisa lihat. Lalu untuk yang di dalam untuk melihat barang yang dari luar ini setelah dimasukin ke dalam kondisinya seperti apa gitu, sesuai atau enggak. Nah, dengan eh, kebutuhan ini gitu ya, Requisition ada satu kamera khusus ya, kamera dock management di mana dia sudah punya fitur INPR, lalu deteksi docknya gitu ya, sedang ada pekerjaan atau enggak di situ, lalu ada deteksi kendaraan yang masuk dan juga keluar, lalu deteksi pintu belakangnya terbuka atau tertutup, lalu nanti bisa terhubung juga di LED gitu ya, lampu. Kalau misalnya sedang ada yang bongkar muat, nanti lampu LED-nya berwarna merah, kalau sedang kosong mungkin berwarna hijau gitu ya. Dan juga nanti kita bisa analisa secara keseluruhan kecepatan bongkar muat kita tuh berapa sih gitu ya. Misal normalnya 1 jam gitu ya. Kita bisa lihat nanti dalam waktu-waktu kebutuhannya berapa lama gitu. Nah, di sini dengan fitur dari kamera dock tadi gitu ya, kita bisa lihat visualisasi secara real time di dashboard gitu ya. Contohnya di sini kita punya area logistik ada C1 dan D1 ya. Nah, di sini ada icon warna merah. Nah, di sini menandakan sedang ada proses bongkar muat atau area docknya itu sudah teroccupied gitu ya, sudah terisi. Sedangkan area lainnya ini masih kosong gitu ya. Nanti juga bisa ditampilkan icon hijau di sini gitu ya yang menandakan docknya ini sedang kosong. Jadi ketika ada kendaraan baru datang manajemen tuh bisa langsung ngasih informasi, oh apa langsung aja ke dok sekian gitu ya. Jadi lebih cepat. Lalu untuk analisanya ya, untuk dok yang sedang terpakai ini misalnya kita mau cek ya dok ini, kita klik, nah nanti di sini
akan tampil informasi kendaraan yang sedang bongkar muat ini, plat nomornya berapa, masuknya jam berapa, gitu ya, dan sudah berapa lama dia bongkar muat, gitu ya. Seperti misalnya di sini sudah 3 jam 6 menit, gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat live view-nya, kita tinggal klik aja ikon kamera yang ada di sini, gitu. Nah, untuk kamera luar dan dalam ini bisa sinkron ya. Jadi, ketika kita mau lihat rekaman, ya, misalnya kendaraan plat nomornya X 567 gitu ya. Nah, kita masukin plat nomornya dan kita mau lihat rekamannya, area luar dan dalam itu akan selalu sinkron gitu. Jadi kita enak lihatnya. Pas dia bongkar muat dari mobil sama pas barangnya dimasukin ke area dalam. Ya, apakah dilempar ataukah sesuai prosedur atau enggak gitu. Itu bisa dicek dari situ. Nah, ya dengan kamera yang sudah mendukung NVR tadi, ini memudahkan tadi kita untuk mencari rekaman ya. Ya mulai dari misalnya ternyata dibongkar muat ada barang yang ternyata dusnya rusak gitu ya. Nah, kita mau cek nih apakah rusaknya ini sudah dari pengiriman, sudah dari dalam mobil atau ketika petugas itu menurunkan dari kendaraannya gitu ya. Nah, biasanya sebelumnya itu ada 6 langkah yang harus kita lakukan gitu ya. Eh, karena kita nggak bisa langsung tahu plat nomor kendaraannya, terus juga di jam berapa dia bongkar muatnya gitu ya. Itu kita nggak bisa langsung dapat gitu ya, karena ada beberapa steps yang harus kita jalankan. Sedangkan untuk di eee, manajemen menggunakan dock kamera gitu ya, karena kamera sudah mendukung plat nomor, pembacaan plat nomor atau NPR, kita cukup masukkan plat nomornya saja ya ke dalam sistem, nanti sistem yang akan mencari, oh kendaraan ini bongkar muat jam sekian, ya langsung ditampilin nanti video rekamannya. Jadi untuk pencarian rekaman jadi lebih cepat gitu. Nah, ini tadi untuk fungsi apa namanya berapa lama sih kendaraan ini dia bongkar muat gitu ya, loading unloading time-nya bisa terbaca di dalam sistem ya untuk nantinya evaluasi di manajemen gitu ya, supaya eh, kendaraan-kendaraan ini nggak terlalu lama di dock gitu ya. Jadi kita bisa analisa nanti ini 3 jam, ini ngapain aja kita lihat nanti di rekaman apakah karena kurangnya staff gitu ya, atau seperti apa, itu nanti bisa jadi bahan evaluasi. Nah, di sini, eee, untuk analisanya gitu ya, dari dashboard ini kita juga bisa, dapetin, seperti rasio penggunaan dock gitu ya. Jadi misalnya kita punya, berapa dock nih, misalnya punya 10 gitu ya. Nah, 10 ini, penggunaannya setiap hari berapa berapa lama sih setiap harinya gitu ya. Apakah cuma 5 jam, apakah cuma berapa jam gitu ya, nanti kita bisa lihat, di dalam dashboard gitu ya, penggunaan dari docknya apakah, maksimal atau enggak gitu. Terus kita juga bisa tahu di jam-jam berapa sih kendaraan ini, banyak masuk gitu ya ke dalam area. Misalnya, oh di jam 11 ya itu paling banyak tuh, kendaraan masuk gitu ya, misalnya sampai 100 kendaraan. Sedangkan di jam 8 itu kendaraannya masih sedikit. Nah, ini data ini nanti kita bisa analisa, kita bisa dapetin untuk mengambil keputusan-keputusan di kondisi selanjutnya, gitu ya. Oke, selanjutnya selain tadi manajemen barang ya yang sudah masuk ke dalam kawasan di dock manajemennya, di sini ada juga untuk manage barang-barang yang masuk ya setelah diterima tadi ya. Setelah diterima tadi, kita pengen tahu nih sampai barang ini nanti kekirim lagi, itu seperti apa kondisinya. Karena, eee, logistik ini kan juga tadi kalau kita balik lagi ke awal, latar belakangnya adalah biasanya digunakan oleh e-commerce gitu ya, di mana e-commerce ini akan banyak sekali, proses yang namanya pengiriman-pengiriman barang gitu ya. Dan yang kita tahu setelah order diterima itu juga nggak langsung kekirim, itu melewati beberapa proses gitu ya. Ada, proses seperti pengambilan barang, lalu dikemas dulu, terus dilabelin, habis itu
masukin ke kendaraan lagi, habis itu baru nanti sampai ke pembelinya, gitu ya. Nah, di sini juga timbul masalah-masalah seperti misalnya ada klaim barang, gitu ya. Nah, klaim barang ini misalnya dia order barang A yang diterima lain nih, barangnya B, gitu ya. Nah, untuk ngecek eh, itu posisinya di mana, biasanya dari sisi e-commerce dia akan butuh rekaman, gitu ya. Dia butuh rekaman gimana barang ini proses packingnya seperti apa, gitu ya. Lalu sampai dilabelin sesuai atau enggak, gitu ya. Kan bisa aja ketuker, dikirimnya malah ke alamat yang lain kayak gitu. Nah, itu bisa kita turunkan lah resikonya dan juga percepat untuk pencarian rekamannya, gitu ya. Jadi dengan sistem parcel tracking gitu. Jadi sistemnya sudah ngeling ya antara barcode dan juga sistem kamera. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat solusi di selanjutnya ini ya. Jadi untuk sistem parcel tracking atau pelacakan paket umumnya akan ada beberapa proses ya secara general seperti ini. Jadi setelah tadi dari loading dock ya ada penerimaan, lalu ada proses QC, lalu dari proses ini akan dilakukan penyimpanan ya ada di area gudang mungkin. Nah, ketika ada order ya ketika ada orderan masuk gitu ya dari e-commerce eh, karyawan atau staff itu akan mengambil barang tersebut, barang yang diorder, dikumpulkan ya sesuai dengan pesanannya. Lalu nanti ada proses packing atau pengemasan dan juga pelabelan gitu ya, di label. Setelah itu nanti akan ditaruh di konveyor ataupun dikirim ke kendaraan-kendaraan sesuai dengan alamatnya gitu. Lalu nanti masuk ke proses pengiriman gitu. Nah, di tiap-tiap pos ini ya seperti pos penerimaan atau QC, lalu di penyimpanan, lalu pemilihan barang sampai segel dan juga sampai pengiriman gitu ya. Ini yang perlu dilakukan pengawasan gitu ya menggunakan CCTV. Nah, biasanya barang-barang ini akan punya barcode gitu ya, akan punya barcode untuk setiap barangnya. Nah, untuk penyimpanannya ataupun perekamannya akan ada dua device utama ya. Yang pertama itu tentunya adalah CCTV ya untuk alat rekamnya. Lalu yang kedua adalah barcode ya, barcode scanner. Nah, barcode scanner sendiri nanti ini akan kita tautkan atau kita sambungkan dengan CCTV. Jadi ketika barcode scanner scan biasanya kan tiap barang ini punya barcode yang beda-beda ya. Nah, scan barangnya, maka kamera yang di atasnya itu akan otomatis merekam gitu ya. Seperti contoh di video ini ada kamera di atasnya ya. Ini ada kamera di atas. Nah, ini proses apa packing ya. Jadi ketika di scan barangnya, kamera yang di atasnya itu akan mulai merekam ya. Jadi nanti ketika kita mau cari rekamannya, itu cukup masukin barcode-nya aja. Gitu. Ya, jadi ketika kita mau cari rekamannya, kita cukup masukkan parcel ID atau barcode-nya, ya. Lalu nanti kita langsung dapat videonya, ya. Nanti kita tinggal analisa aja videonya. Jadi kalau ada tadi misalnya komplain, barang saya ordernya A gitu ya, ternyata isinya B, nah kita bisa buktikan dari video rekaman ini. Kita masukin nomor pesanannya berapa, barcode-nya, masukin ke dalam sistem, nanti akan dimunculkan video rekamannya. Kalau tadi ada sekitar 6 proses ya, dari QC, terus dari pengambilan barang, lalu packing, label, lalu penyortiran, sampai ke masukin ke dalam mobil gitu ya, nanti akan ada 6 video di sini. Ya, kurang lebih ada 6 video, di mana masing-masing video itu adalah per prosesnya gitu ya. Jadi satu video di QC, satu video nanti di packing, satu video di label sampai nanti dia masuk ke dalam kendaraannya gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk
kawasan logistiknya sendiri, keluar masuk barang, karyawan ya yang bawa barang-barang. Selain tadi ada metal detector, ya di sini ada juga untuk X-ray ya untuk security inspection-nya. Jadi seperti di bandara misalnya ya keluar masuk barang perlu dilakukan pengecekan. Nah, Hikvision kita juga ada X-ray untuk mengecek barang bawaan dari karyawan tadi. Nah, di sini kita punya salah satu fitur yaitu bisa mendeteksi barang-barang yang berbahaya ya. Ada beberapa jenis barang-barang yang masuk kategori berbahaya, misalnya pisau, terus juga mungkin apa namanya senjata api gitu ya. Itu bisa terdeteksi secara otomatis. Nah, kalau kita lihat di video ini, dia ada ininya ya, box warna merahnya itu yang mengindikasikan ada barang yang sebenarnya dilarang dibawa. Jadi dari sisi operator jadi lebih mudah untuk mengecek gitu ya. Oh, di tas ini ada barang yang eh, X-ray sistemnya mendeteksi ini. Oh, ini ada pisau gitu. Jadi lebih cepat untuk meresponnya gitu ya. Jadi akan dibantu operator si X-ray-nya ini. Oke, itu tadi untuk solusi di area kawasan logistik. Nah, masuk ke solusi untuk jalur pengirimannya. Ya, tadi sudah menggunakan parcel tracking dalam proses order sampai masuk ke dalam kendaraannya. Nah, kendaraannya ini mau juga kita pantau gitu ya dari mulai pengirimannya, terus juga pengiriman ke fulfillment center, ke sampai ke pusat distribusi gitu ya. Pasti dikirimkan menggunakan truk gitu ya ataupun pasti jaraknya jauh lah gitu ya. Nah, dalam proses pengiriman ini mau kita pantau juga gitu ya. Jadi ada beberapa challenge ya yang biasanya ditemukan sepertinya seperti adanya kurangnya data atau bukti ketika terjadi kecelakaan, penyebabnya apa gitu ya. Apakah drivernya yang mengemudi dalam kondisi yang tidak fit gitu ya, ataupun misalnya overspeed kendaraannya, bawanya ngebut gitu ya. Terus misalnya ada juga resiko kehilangan atau pencurian ya saat pengiriman dan juga nanti ada solusi manajemen operasi ya. Jadi kita mau evaluasi nih driver-driver yang ada ini jarak tempuhnya sebulan tuh berapa sih dia ngirim gitu ya, jam kerjanya berapa banyak gitu ya. Apakah sesuai atau enggak. Nah, itu kita bisa nilai nanti dari situ gitu ya, dari report yang nanti kita bisa dapetin. Nah, yang pertama mulai dari apa namanya penjadwalan gitu ya, penjadwalan untuk si driver ya. Jadi si driver ini dia bawa mobil yang mana gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan eh, penjadwalan ya. Jadi kita tentukan, oh si driver A ini dia membawa kendaraan yang ini, rutenya ini ya. Lalu juga sudah apa namanya dipastikan sesuai gitu ya dengan rute pengiriman barang-barang yang ada di kendaraannya gitu ya. Nah, ini kita bisa pantau si pengemudi dan kendaraannya melalui command center ya, lalu juga bisa menerima dan juga menghandle alarm yang diberikan oleh driver gitu ya. Jadi driver itu nanti akan disediakan juga seperti panic button ya ketika ada situasi tertentu dan si driver itu butuh bantuan ya, misalnya mungkin ada begal atau apa gitu ya atau mobil mogok. Nah, itu bisa dipencet ya nanti akan menerima alarm dan kita bisa komunikasi dua arah antara command center dan juga si driver gitu. Kurang lebih flow-nya akan seperti itu dan solusi apa sih yang bisa kita kasih gitu ya. Nah, untuk solusi di pengiriman tentunya kita nanti akan menggunakan solusi mobile ya, di mana solusi mobile ini nanti akan terdiri dari interior mobile, jadi di dalam kabinnya driver ataupun di dalam gerbongnya ya, dalam kontainernya itu nanti juga akan ada kamera di dalam, lalu ada eksterior
ya untuk tampilan depan truknya, tampilan samping ataupun belakang ya. 360 ya, nanti kita bisa pasang di belakang juga, di samping kanan kiri dan juga depan. Lalu nanti semuanya itu akan terekam di mobile recorder. Di mobile recorder ini nanti ada GPS-nya, jadi kita bisa monitoring secara real time dan posisinya kita bisa lihat di Maps ya secara real time gitu. Dia juga ada di sensor, jadi ketika kendaraannya mungkin kecelakaan, tabrakan lalu terbalik, itu nanti akan ada notifikasi secara otomatis ke dalam command center. Lalu ada intercom untuk komunikasi dua arah tadi dan juga ada LCD monitor. Ya, jadi LCD monitor ini misalnya kita pasang di kamera kanan kiri gitu ya untuk arah blind spotnya. Nah, nanti driver bisa cek untuk area blind spot tadi dari LCD monitor yang kita pasang di area dashboard gitu. Nah, di sini kita bisa juga kontrol ya untuk rute dan kecepatan kendaraan yang diperbolehkan si driver ini gitu ya. Jadi contoh misalnya kita sudah tentukan si rute driver ini hanya area Jakarta saja gitu ya. Kita nanti tentukan di dalam peta di Maps bahwa kendaraan ini hanya boleh beroperasi di area Jakarta saja. Jadi ketika terindikasi kendaraannya ini keluar dari rute ataupun area yang sudah kita tentukan, maka akan ada alarm gitu. Dan juga di area tersebut sudah kita tentukan juga batas kecepatan maksimalnya yang diperbolehkan, misalnya maksimal 80 km per jam gitu ya. Nah, ketika ada overspeed ya, maka akan ada notifikasi ke command center. Nah, karena ada intercom juga ya di kendaraannya, si command center ya operator itu bisa langsung menegur ya, bisa langsung menegur ke drivernya melalui intercom tadi gitu ya untuk memperingatkan, mengingatkan si driver untuk eh, jangan overspeed gitu ya, untuk berkendara secara hati-hati. Nah, fungsi ataupun device pendukung lainnya ya apabila dibutuhkan ada ADAS kamera. Jadi biasanya ini dipasang di depan untuk seperti mobil-mobil penumpang yang keluaran terbaru sekarang sudah ada fitur seperti ini ya. Jadi untuk pencegahan kecelakaan apabila kendaraan di depan sudah berhenti, tapi kendaraan kita ternyata masih bergerak gitu ya, dan sistem ADAS-nya memprediksi bahwa kalau tidak direm akan terjadi kecelakaan, maka akan membunyikan ya, jadi semacam ada alarm nanti di mobilnya tadi untuk memperingati si driver bahwa ada kendaraan yang berhenti di depan. Ataupun misalnya ada pejalan kaki di depan, atau misalnya ketika lampu merah, kendaraan di depannya itu sudah jalan gitu ya, tapi kendaraan kita belum gitu. Nah, itu nanti juga akan ada peringatan kendaraan di depan sudah jalan gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Lalu ada blind spot detection gitu ya. Jadi ini untuk area-area yang tidak terjangkau atau tidak bisa dilihat oleh si driver lewat kaca spion misalnya. Nah, ini kita bisa tempatkan kamera ya di area-area blind spot di mana nanti akan ada peringatan ketika ada kendaraan yang masuk ke area blind spot dari kendaraan kita. Nah, yang terakhir ada DBA kamera atau driver behavior analysis, di mana kamera ini nanti bisa mendeteksi perilaku dari si drivernya seperti kelelahan, misalnya ngantuk gitu ya, terus berkendara sambil merokok, tidak pakai seat belt ataupun dia sedang nelpon, maka akan mengirimkan notifikasi ataupun ada notifikasi di kabin drivernya gitu ya, untuk memperingati dia. Oke, dari sistem yang sudah kita pasang tadi, sistem juga akan mencatat, gitu ya, akan mencatat seperti misalnya jarak tempuhnya, lalu berapa lama si driver ini bekerja dalam 1 bulan, gitu ya, terlalu statistik event dan juga alarm selama berkendara ataupun selama sebulan itu berapa banyak. Dan ini untuk menentukan ataupun melakukan penilaian terhadap driver gitu ya. Misalnya di sini ada 3 driver, driver A, B, dan C.
Nah, kalau kita bandingkan di sini driver driver C ternyata secara kilometer dia jarak tempuhnya paling jauh, lalu jam kerjanya ya juga paling banyak 234 jam. Tapi juga kalau kita lihat di pelanggarannya dia juga paling banyak, ada 12 pelanggaran ataupun 12 event ya per 100 kilometernya. Gitu. Nanti dari sini kita bisa nilai eh, gimana kinerja dari si driver tersebut gitu ya. Ini bisa kita dapatkan nanti dari data di Hik Central. Nah, nanti untuk menentukan KPI dari si driver itu sendiri gitu ya. Kita bisa compare datanya. Oke, lalu untuk yang terakhir itu ada solusi last mile atau mil terakhir. Nah, ini em, proses terakhir gitu ya dalam proses pengiriman di logistik tadi. Nah, biasanya di titik-titik pengiriman terakhir ini juga akan ada gudang-gudang kecil gitu ya, dan jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dibandingkan kayak pengiriman ataupun kayak warehouse-nya, pasti ini lebih banyak yang kecil-kecilnya ini. Dan ini perlu dipantau secara terpusat gitu ya. Nah, mungkin dengan sistem yang konvensional gitu ya, ini masih dilakukan secara manual ya, secara manual. Jadi IP-nya masih perlu diinput satu persatu gitu ya, sehingga mungkin merepotkan dan harus diingat oleh operator gitu ya. Untuk site A IP-nya berapa, site B IP-nya berapa, itu harus diingat untuk mengakses. Dan juga mungkin ada kesulitan dari sisi networknya gitu ya. Biasanya untuk membuat satu sistem centralized seperti ini, biasanya dibutuhkan IP yang bisa diakses ya dari pusat gitu ya. Nah, biasanya saat kecil ini dia nggak punya IP public static ya untuk bisa di-add di command center. Nah, sehingga eh, solusi yang paling mudah adalah menggunakan eh, teknologi ISUP ya dari Hikvision, di mana dengan ISUP ini kita tidak perlu IP public yang statik untuk site-nya ya, dan juga tidak perlu kita konfigurasi untuk VPN ataupun tunneling dari sisi site ke HQ-nya gitu ya. Jadi untuk site cukup perlu koneksi internet aja, nanti akan bisa diakses secara real time dari platform Hik Central gitu. Nah, dari platform Hik Central ini nanti kita bisa dapat pemberitahuan secara real time ya, ketika ada kamera mungkin yang offline ataupun kita mau lihat secara live view-nya atau playback-nya itu simple. Jadi nggak perlu kita ingat IP-nya satu persatu gitu ya. Dan juga kita bisa akses ini dari mana saja gitu ya. Mungkin eh, server Hik Central ya nanti akan di open publik ya. Jadi kalau misalnya ada manajer yang tidak lagi ada di tempat, mau cek dari handphonenya atau dari laptopnya, itu dia tetap bisa akses juga. Gitu. Nah, masalah yang biasanya sering muncul juga adalah kameranya terpasang gitu ya, tapi ketika mau dicek ternyata kameranya offline gitu ya, ataupun video rekamannya nggak ada gitu ya. Ternyata selama ini nggak merekam. Nah, sistem karena sistemnya itu masih pasif ya, jadi dia belum bisa memberikan informasi ketika salah satu kejadian ini terjadi gitu ya, kayak kameranya mati atau hard disknya rusak sehingga dia nggak ngerekam, itu dia nggak bisa menginformasikan. Nah, dengan sistem yang proaktif dari Hik Central, ketika ada kamera yang offline gitu ya, itu kita bisa dapat notifikasi ya, pemberitahuan, entah itu lewat email, entah itu notifikasi di aplikasi Hik Central Mobile gitu ya, ataupun di command center, itu kita dapat notifikasinya. Jadi kita bisa langsung masuk ke langkah kedua, yaitu pemeriksaan. Jadi ketika ada, oh ini offline nih kamera sekian, nah kita bisa langsung telepon tim maintenance untuk cek ke lapangan, gitu ya, kameranya matinya kenapa? Apakah powernya ataukah datanya?
baru kita nanti bisa lakukan penyelesaian untuk masalahnya gitu. Nah, dari secara selain real time ya, pemeliharaan real time-nya, kita bisa dapat juga statistiknya secara historikal. Jadi histori mungkin 7 hari ke belakang atau 1 bulan ke belakang, kita pengen lihat status perangkat-perangkat ini seperti apa gitu ya. Dalam 7 hari ke belakang berapa banyak sih kamera yang mati gitu ya. Terus penyebabnya apa gitu ya. Kita pengen tahu. Nah, itu bisa kita dapetin dari sistem gitu. Nah, biasanya last mile terakhir ini atau mile terakhir ada beberapa sistem yang drop off ya. Jadi dimasukkan ke dalam locker, nanti pembelinya yang akan ambil ke lokernya. Nah, untuk memantau si locker ini tidak dicurangi gitu ya atau tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya juga akan dipasang kamera ya untuk pemantau. Nah, nanti ini juga akan terkoneksi ke em, command center ya, secara terpusat. Nanti kita bisa pantau semua kamera yang kita pasang di loker-loker express ini. Nah, kalau kita lihat secara garis besar di command center dengan banyak fungsi dan juga solusi tadi, pemantauan proses yang kita lakukan dari jarak jauh gitu ya, dengan menggunakan dashboard augmented reality, lalu ada dashboard untuk handle alarm ya, dan juga ada statistik device ataupun perangkat-perangkat yang kita pasang. Di sini kita gunakan eh, video wall ya. Video wall ini akan kita gunakan untuk menampilkan informasi-informasi yang ingin kita tampilkan gitu ya. Misalnya menggunakan LCD video wall atau LED video wall, itu kita bisa gunakan untuk sistem command center ya, untuk pemantauannya gitu. Nah, ini untuk informasi pemantauan kondisi secara real time ya, mulai dari HIG sentralnya itu sendiri, lalu kamera yang terpasang ya, misalnya ada 8 kamera nih di sini yang mati nih ya, 8 statusnya. Nah, berarti nanti kita bisa menginformasikan saat ini sedang ada 8 kamera ya yang sedang bermasalah gitu ya. Nah, apa aja yang bermasalah di sini kita bisa lihat detailnya. Ada 7 kamera yang offline ya, dan ada 1 kamera yang ternyata belum diatur untuk recordingnya. Ya, jadi walaupun mungkin dia nyala ya, tapi ternyata dia nggak merekam gitu. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini nggak cuma kamera, tapi juga ada perangkat-perangkat lainnya seperti akses kontrol, jadi alarm dan lain-lain. Nah, secara historikal ya, tadi kita juga bisa lihat datanya ya per bulan, per minggu ataupun per tahun untuk audit mungkin ya kebutuhannya. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, yang ini kita rangkum lagi apa apa aja sih tadi ya solusinya. Nih kalau kita bisa lihat, yang pertama ada manajemen kendaraan yang ini kita bisa lakukan mulai dari dia check-in ya. Pertama mulai dari penjadwalan. Jadi misalnya ada jadwal pengiriman kendaraan dari vendor A gitu ya. Nah, ini kita bisa jadwalkan dulu di sistem ya, plat nomornya kita daftarkan. Nah, nanti ketika kendaraan tersebut datang di esok harinya, kamera NVR itu sudah membaca plat nomor kendaraan tersebut sehingga gate-nya otomatis terbuka. Nah, karena sudah dijadwalkan, kendaraan yang masuk ini akan parkir ya di ruang tunggu lah, kita bisa bilang gitu ya, ruang tunggu untuk driver mengecek di status di layar ini, di display gitu ya, untuk dia bisa masuk ataupun dia bisa bongkar muat di dock yang mana gitu ya. Setelah itu nanti dia akan lakukan proses loading unloading, bongkar muat. Setelah selesai dia akan check out. Nah, ini semua tahap prosesnya kita bisa pantau gitu ya, dengan satu solusi gitu ya, melalui HIG Sentral. Lalu yang kedua adalah untuk karyawan ya, personil tadi ya, mulai dari pintu masuk utama untuk pembatasan keluar masuk, lalu untuk absensi juga ya, menggunakan akses kontrol, face recognition, lalu ketika dia sudah masuk ada pembatasan area lagi
misalnya IT hanya bisa masuk ke area server, lalu staff eh, apa produksi hanya bisa masuk ke area produksi, dia nggak bisa masuk ke area gudang gitu ya, dan seterusnya sampai dia keluar nanti. Itu bisa kita manage secara eh, penuh gitu ya, termasuk untuk visitor juga. Lalu untuk manajemen barang, mulai dari barang yang masuk tadi, ya, ketika bongkar muat, diterima di inbound, lalu disortir, disimpan, sampai dikemas, di label, sampai nanti dia keluar, nanti juga akan bisa terintegrasi melalui sistem parcel tracking, gitu ya. Nah, ini nanti reportnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau cari barang dengan barcode 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada informasinya. Oh, pertama kali di scan ya barcode-nya itu di lokasi A, itu adalah di inbound. Nanti ada videonya juga kalau kita klik. Lalu ada lokasi B sampai ke outbound gitu ya. Itu semua nanti terekam di dalam sistem gitu ya. Oke, kita sampai ke eh, konten yang terakhir yaitu successful case. Ini ada beberapa. Yang pertama dari company eh, J ya, inisialnya J. Di sini dia mengimplementasikan solusi manajemen personil untuk temperatur screening, lalu juga ada manajemen dock untuk loading unloadingnya menggunakan docking kamera ya, dock kamera. Lalu untuk manajemen barang ada parcel tracking, pemeriksaan barang ya. Nah, ini dia sudah berhasil meningkatkan efisiensi pengiriman untuk truknya itu sebesar 20% gitu ya, untuk mapping kendaraan-kendaraan ini supaya bisa cepat gitu ya. Ketika dia masuk, oh langsung ke map sekian, ya ke dock nomor sekian gitu. Dan untuk verifikasi video yaitu sebesar 50% ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari barang itu bisa lebih cepat sekarang ya. Nah, ini demo untuk pencarian barang ya menggunakan parcel tracking atau pelacakan paket. Ya, untuk pencarian secara cepat kita bisa tinggal masuk ke menu parcel trackingnya, lalu kita input untuk barcode dan kita tentukan kita mau carinya ini di tanggal berapa, lalu di jam berapa ya, untuk ya seperti filter aja sebetulnya. Kalaupun kita mau cari di rentang waktu misalnya 1 minggu gitu ya, itu pun juga juga bisa dilakukan. Jadi kalau kita mau mempersempit eh, filternya atau pencariannya, kita bisa fokuskan di 1 hari aja misalnya. Nah, setelah kita klik search, ini akan ditampilkan ya semua rekaman yang terkait barcode yang kita masukin tadi. Nah, kita bisa langsung lihat di sini, langsung menuju ke titik rekamannya ya. Ini rekamannya di jam 15, ya sekitar jam 15.24 untuk si barang tadi. Gitu. Dan kita bisa download videonya. Nah, mungkin nanti video ini yang akan dijadikan bukti gitu ya. Bukti bahwa barangnya itu sudah masuk ke dalam paket, sudah di packing dan juga sudah di label gitu. Nah, ini eh, untuk pencarian rekaman, bayangin kalau tadi sehari aja ada 100 transaksi misalnya gitu ya. Akan akan banyak video yang akan rekam. Kalau kita harus cek satu-satu secara manual, pasti lama untuk nyarinya gitu ya. Nah, sedangkan dengan sistem barcode menggunakan parcel tracking sangat cepat tadi ya, cukup masukin barcode-nya, tentukan tanggalnya, itu kita bisa langsung dapat videonya gitu. Nah, mungkin itu eh, solusi smart logistik untuk hari ini. Saya kembalikan ke Lisa